Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Islam ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah orang tua harus belajar. Gak bisa memiliki anak, mendidik anak tanpa ilmu. Belajar. Belajar ilmu-ilmu parenting Islam atau parenting cara Nabi misalkan. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa di luar sana dipelajari untuk menjadikan kita punya kemampuan, punya informasi yang cukup untuk mendidik dan membersamai anak-anak kita. Dan Islam juga punya konsep dalam membersamai tumbuh kembangnya anak-anak. Islam membagi tahapan tumbuhnya anak itu menjadi 4 tahap. Tahapan pertama adalah di fase 0 sampai 7 tahun. Yang kedua di fase 7 sampai 10 tahun. Yang ketiga di fase 10 sampai 14 tahun. Dan yang keempat adalah di fase di atas 15 tahun. Ini 4 fase yang sudah diturunkan oleh Islam pada saat kita ingin mendidik anak-anak kita. Di fase 0 sampai 7 tahun, curahkan kasih sayang sebanyak-banyaknya di fase ini. Tanamkan nilai-nilai dasar tauhid keimanan di fase ini. Ajak main, jangan diajak mikir, jangan dikasih beban. Berikan sayang kita semaksimal mungkin pada anak di posisi fase 0 sampai 7 tahun. Agar mereka bisa mendapatkan sayang kita yang cukup. Jadi pas mereka tumbuh di fase berikutnya, mereka nggak kekurangan sayang. Udah kita tumpahkan di fase ini. Ini adalah golden moment. Jangan disia-siakan. Dekatkan kepada Islam, ibadah, dan itu bisa dilakukan di momen ini. Nah, di fase 7 sampai 10 tahun, mulai ini masa pembentukan karakter. Jadi ini mungkin kasih sayang. Ini mulai nih, ini pembentukan karakter. Nah, makanya kalau sayangnya sudah cukup, maka nanti mudah untuk membangun karakternya. Karakter yang penuh dengan cinta, kasih sayang, mudah untuk diajarkan nilai-nilai Islam, mudah untuk dibiasakan menjalankan ibadah, mudah diarahkan. Kenapa? Karena sudah mendapatkan cinta dan sayang yang cukup di fase yang pertama. Di fase yang ketiga, mulai dia belajar untuk menjalankan tanggung jawabnya sendiri. Ini mulai menuju dewasa, belajar menjadi dewasa. Kadang-kadang sulit buat dinasehatin, diarahkan. Makanya kalau ini fasenya benar, dia akan sayang yang sudah dapat, karakter terbentuk, maka pas di fase dia pembelajaran dan pendewasaan itu akan lebih mudah dia masuk kepada track yang benar. Di sini kita sifatnya ya membersamai, mengarahkan, mengingatkan, bukan lagi menginstruksikan, apalagi menyalah-nyalakan bahaya. Dan di fase 15 tahun ke atas akan masuk kepada fase kemandirian dan bertanggung jawab. Maka tidak heran kalau kita lihat ulama-ulama di zaman sahabat, ya pejuang-pejuang Islam itu umur 15 tahun itu sudah jadi pemimpin pasukan perang. Sudah berani untuk memikul amanah yang berat. Kenapa? Karena sudah matang. Ini fase yang sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, benar atau salah. Ya. Maka belajar menjadi hal yang penting supaya kita bisa mengaplikasikan tahapan-tahapan pendidikan anak sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan apa yang Islam ajarkan.